jam 12 lagi. Kalau wudhu pertama tidak batal sampai 2 hari misalnya, ya nanti hitungannya setelah batal, kemudian wudhu, pada saat wudhu mengusap muzah, itulah permulaan awalnya waktu mengusap muzah. Jadi dihitung mulai waktu itu sampai sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam. Itu pengertian ibtidaul muddah fihima min nihayatil hadas ba'dal lubsi. Habisnya hadas, berarti habisnya hadas kalau dia sudah berwudu lagi, tapi wudunya dengan mengusap muzah. Selama belum berwudu dan belum mengusap muzah yang pertama, maka waktunya belum berlaku. Lianna waqtal mashi, krana teman sedene wektune ngusap iku yadkhulu manjing apa waktun bihi sebab hadas. Ini alasannya karena mengusap muzah itu waktunya kalau sudah masuk, waktunya itu masuk kalau sudah hadas. Kalau belum hadas kan enggak wudu, jadi tetap belum dihitung. Faktu birat mongko den wilang-wilang apa muddatuhu mangsane mashun minhu saking nihayatul hadas sampai habisnya hadas. Kalau pada saat berhadas masih belum, karena belum habis hadasnya. Makanya tadi kalau batalnya jam 9 kemudian wudunya jam 12, berarti permulaan menghitung pemakaian muzah sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu mulai jam 12. Tagliban, oh bukan itu. Fa'in masaha mengkalaman ngusap sopo mutawaddi hufaihi ing muzai mutawaddi. Ini permasalahan seandainya seseorang itu mengusap muzah au ahadahuma utawa salah sijine hufain kadaran ing dalam ana omah. Maksudnya yang ahadahuma itu kalau memang tidak punya kaki yang satunya, jadi kakinya cuman satu, sedangkan hufain yang pertama itu kakinya normal. Mengusapnya di rumah. Jadi pas di rumah dia berwudu kemudian mengusap muzah, itu sudah dihitung karena kan sudah mengusap muzah. Jadi bisa dikatakan wudu yang kedua. Wudu pertama itu pada saat memakai muzah belum dihitung waktunya. Kemudian wudu kedua pada saat wudunya sudah memakai muzah. Summa safaro, tadi mengusapnya di rumah, kemudian karena sesuatu hal dia bepergian. Pengertian bepergian ini juga jauh. Kalau perginya yang dekat kan tidak masalah, tetap 1 hari 1 malam. Summa safaro mengkonuli lunga sapa mutawaddi au akasa utawa malik sapa mutawaddi. Maksudnya membalik itu dia bepergian selama di perjalanan belum habis 3 hari 3 malam kemudian pulang. Jadi tidak jadi pergi. Ai masaha tegese ngusap sapa mutawaddi safaron ing dalem tingkah lelungan. Summa aqama mongko nuli mukim sapa mutawaddi. Jadi 2 masalah, tapi yang pertama mengusapnya masih di rumah kemudian pergi jauh. Yang kedua mengusapnya di perjalanan kemudian mukim. Berapa hari yang seperti ini? Atamma mongko nyempurnaaken sapa mutawaddi masha mukimin kelawan kaya ngusape wong kang mukim. Jadi waktu yang digunakan adalah disempurnakan seperti orang yang mukim. Tadi walaupun orangnya bepergian kemudian pulang, sementara perginya juga boleh mengqashar sholat. Atau yang awal tadi di rumah kemudian pergi,
walaupun perginya itu juga boleh mengqashar sholat, tapi hitungan yang digunakan tetap yang pertama. Jadi sehari semalam. Kenapa tagliban? Krana nguataken lil hadori maring ono omah. Ini alasannya. Karena yang dikuatkan itu yang di rumah. Sebab kalau di rumah kan tidak begitu ada permasalahan, tidak mungkin kesulitan masalah air. Beda kalau yang pergi tadi. Kalau di jalan mungkin airnya sulit, mungkin airnya jauh. Itu kan tidak bisa diketahui. Tapi kalau yang di rumah gampang. Makanya kalau pergi kemudian pulang, waktunya tetap sehari semalam. Kalau perginya sudah 2 hari, ya saat waktu di rumah sudah habis. Jadi tidak dicukupkan sampai 3 hari. Tapi kalau perginya tadi masih setengah hari misalnya, kemudian mukim, maka dicukupkan sampai sehari semalam. Jadi beda-bedanya seperti itu. Lianahu krana temen sune hador iku al aslu kang asal. Bayak tasiru mongko ngringkes sapa mutawaddi fil awali ing dalam hitungan kang awal. Jadi hadoron itu yang awal. Wa in zada ala yaumin ing atase sedina walailatin lan sewengi. Jadi awal sehari semalam. Wa kadzalan kon kaya mengkono-kono yaumun walailatun fisani ing dalem masalah kang kaping pindho. Artinya yang kedua tadi bepergian, terus belum sampai 3 hari 3 malam sudah pulang, atau setengah hari sudah pulang, atau mukim tidak harus pulang. Sampai ke tempat tujuan, di situ niat mukim berarti sudah mukim, itu juga hanya diperbolehkan sehari semalam. In akoma lamun mukim sapa mutawaddi qabla mudihma ing dalem sadurunge liwate yaumun walailatun. Sebelum sehari semalam sudah dihukumi mukim, apakah itu di tempat perantauannya atau kembali ke rumah asli, tetap dicukupkan dengan sehari semalam. Wa illa lan ora aqama qabla mudihima intahat mongko tutuk apa al muddatu mongso bimujarrodi iqamatihi kelawan mligine mukime mutawaddi. Kalau dia tidak mukim sebelum habis sehari semalam, misalnya mukimnya 2 hari atau 3 hari kurang setengah misalnya, di sini jawabnya intahat al muddatu bimujarrodi iqamatihi, maka hukumnya mengusap muzah itu habis pada saat dia berniat mukim. Jadi kalau sudah berniat mukim, maka jadi orang yang mukim pada saat itu, walaupun itu sudah 2 hari atau 2,5 hari atau 1,5 hari, setelah itu tidak boleh mengusap muzah, harus dilepas. Kalau pengen mengusap muzah lagi harus wudhu biasa, dipakai lagi, nanti kalau batal mengusap muzah. Wadzahu lan nyukupi ing mutawaddi apa ma barang madha kang wis kliwat apa ma. Kemudian waktu yang telah lewat, apakah itu sehari lebih atau 2 hari, yang penting belum sampai 3 hari, itu sudah dianggap cukup, tidak ada masalah. Karena kan tadi waktu itu belum berniat mukim, bukannya berarti harus yang dihitung sehari semalam, kemudian kelebihannya wudunya tidak sah, tidak seperti itu. Makanya dihukumi adza'ahu. Wa in zada, senajan ngluwi
apa mamado ala muddatil mukimi ing atase mangsane mukim. Jadi lebih dari 1 hari. Karena pada saat itu belum memiliki niat untuk mukim. Lianal iqamata karena teman sedune sifat mukim iku innama yu'asiru angin pestine nglabeti apa mukim fil mustaqbali ing dalam zaman kang den adepaken. Ini alasannya. Karena hukum mukimnya itu berpengaruh terhadap zaman yang akan datang, bukan yang sudah lewat. Kalau sudah lewat ya dihukumi dengan perkara-perkara yang sudah lewat. Misalnya dia masih dihukumi orang yang bepergian, berarti masih diperbolehkan menggunakan muzah. Jadi seperti itu. Wa yustaratu lan den syarataken aidan kalimaneh apa Allah yahsula yen ora hasil lahu kedue mutawaddi apa hadasun hadas akbaru kang gede apa hadas. Kemudian disyaratkan pada saat mengusap muzah sehari semalam tadi atau 3 hari 3 malam, orang yang mengusap muzah tidak memiliki hadas besar. Itu merupakan persyaratan. Berarti kalau memiliki hadas besar, maka hukum mengusap muzahnya juga habis mulai saat itu. Wa illa lamun ora layah sulu, berarti memiliki hadas besar, lazimahu mongko wajib ing mutawaddi apa an-naz'u nyopot muzah. Jadi wajib mencopot muzah, kemudian mandi besar, baru setelah itu boleh mengusap muzah lagi. Itu aturan-aturan yang berlaku. Wa in amkanahu, bahkan di sini keharusan mencopot muzah tadi, wa in amkanahu senajan mungkin ing mutawaddi apa ghuslu rijlaihi masuh sikil lorone mutawaddi fi sakil khufi ing dalam bedane muzah. Walaupun orang yang berwudu itu pada saat mandi besar bisa membasuh kakinya dari sela-sela kaki yang di atas, dari tempat masuknya kaki, tapi tetap harus dilepas. Mungkin ini ada hubungannya dengan kebersihan. Orang yang berhadas dengan orang yang tidak berhadas sama-sama memakai muzah itu mungkin tapi kimianya yang ada di dalam muzah beda. Ada campuran yang keluar dari badan misalnya. Wala yasuka lan yen ora mamang sapa mutawaddi fil muddati ing dalam mongso. Kemudian disyaratkan lagi dia juga tidak mamang dalam hitungan waktunya. Harus yakin sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Jadi kalau mamang berarti juga tidak bisa dihitung. Saya sudah 4 hari apa belum? Itu berarti juga tidak bisa. Wala tadkhulalan yen ora melanjing apa al-ura pira-pira tali. Wa illam yadhar senajan ora pertelo apa sayun swiji-wiji min mahalil fardi saking panggonane kefarduan. Kemudian syarat yang kedua bagi yang mau muzah, seandainya sepatunya ada talinya, itu talinya tidak masuk ke dalam muzah. Jadi misalnya nyangkut ke kaki, ke bawah telapak kaki, tali yang